sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, segera kita akan menaikkan ibadah kita, biar kita mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, biar kita boleh menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Inilah kami di hadapan Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, meninggikan-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu, kami rindu beribadah kepada Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan, biar kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Biar urapan kuasa Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan. Biar benar-benar kami merasakan hadirat Allah, suasana surga bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang diagung-agungkan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan
bajang kita sekarang itu berdiri, kita angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Haleluya. Ini hidup kami di hadapan Tuhan. Betapa kami merindukan aliran-aliran surgawi mengalir di dalam hidup kami, memuaskan setiap dahaga kami, memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jiwaku rindu engkau.
siap dibentuk. Biar kita membawa hidup kita kepada Tuhan untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah
Bapa yang baik, buat waktu dan kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami untuk kami datang bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap taburan-taburan firman Tuhan yang akan kami terima boleh masuk dalam hati dan pikiran kami. Dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita, kita buka Alkitab. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sekali lagi kitab Ibrani pasal 12 mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan-awan mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam pembacaan kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 ini, kita melihat di sini ada sebuah panggilan untuk masuk dalam perlombaan. Ya, ada satu panggilan untuk masuk dalam perlombaan. Saudara, di mana dalam perlombaan ini untuk berebut, ya, sebuah kemenangan, untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan mahkota kehidupan, untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam perlombaan. Dan setiap peserta lomba, saudara, yang ikut dalam perlombaan ini, saudara, mereka yang memenangkan akan mendapatkan, sekali lagi akan mendapatkan upah atau mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini kita akan melihat ada beberapa syarat bagi peserta lomba dalam mengikuti perlombaan itu. Ya, syarat yang pertama adalah menanggalkan semua beban yang merintangi. Yang kedua adalah meninggalkan dosa, saudara, ya. Yang ketiga adalah berlomba dengan tekun, ya. Dan yang keempat, mata yang tertuju pada Yesus, ya. Pertama, kita akan melihat syarat yang pertama bagi peserta lomba yang ikut dalam perlombaan adalah dia harus menanggalkan semua beban yang merintangi. Saudaraku sekalian, peserta lomba
yang sedang berlomba, ketika masih memikul beban, maka akan sulit baginya dalam pertandingan atau dalam perlombaan itu, saudara, ya, karena energinya akan terkuras, ya, karena sudah berusaha, ya, berlomba, masih memikul beban lagi, energinya akan terkuras, dia bisa saja nggak sampai finish, dia bisa gagal dalam perlombaan. Sebab itu firman Tuhan datang mengingatkan, ya, biarlah para peserta lomba menanggalkan beban-beban yang merintangnya. Nah, saudaraku sekalian, dalam perlombaan iman, dalam perlombaan rohani, ada beban-beban pergumulan, beban-beban masalah yang terkadang merintangi kita dalam perlombaan iman, saudara, sehingga kita tidak bertumbuh di dalam iman, kita tidak maju-maju di dalam iman. Hidupan rohani kita datar-datar aja, biasa-biasa aja, tidak ada kemajuan. Kenapa? Karena kita membiarkan, ya, masalah pergumulan itu membebani kehidupan kita. Kita biarkan pergumulan masalah membelenggu kita, mengikat kita, sehingga kita tidak ada kebebasan untuk bergerak maju di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, beban persoalan terkadang membuat kehidupan kita menjadi lemah. Tekanan hidup terkadang membuat kita menjadi tawar hati, saudara. Kehidupan manusia memang tidak lepas daripada persoalan, tidak lepas daripada pergumulan, ya, yang namanya kita masih dalam masih ada di dunia ini, kita masih ada di dalam tubuh yang ini, masih menghadapi pergumulan, menghadapi banyak masalah. Tetapi jangan membiarkan masalah itu membelenggu kita, menguasai hidup kita. Tapi bagaimana kita memanage, menguasai pergumulan-pergumulan hidup itu, sehingga kita akan mampu bersukacita sekalipun di tengah-tengah pergumulan, ya. Saudaraku sekalian, orang yang bisa meninggalkan beban di tengah-tengah perlombaan iman adalah orang-orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan, ya. Orang-orang yang bisa meninggalkan beban persoalannya dalam perlombaan iman adalah orang-orang yang mampu bersukacita, bergembira sekalipun di tengah-tengah pergumulannya. Kita lihat aja contoh, saudara, ya, Habakuk, dalam kitab Habakuk yang sering kita dengar, ya. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tetapi aku akan bersorak-sorak, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Luar biasa, ya. Inilah orang-orang yang bisa, saudara, melepaskan beban di tengah-tengah persoalannya, ya. Mampu bersyukur, mampu bersukacita sekalipun di tengah-tengah beban. Habakuk, saudara, mengalami beban berat, saudara, ya. Bagaimana tidak?
Tidak ada lagi bahan makanan. Ya, hasil pertanian mengecewakan. Peternakan kambing domba tidak ada lagi dalam kurungan. Tidak ada stok lagi, tidak ada persiapan lagi. Bagaimana ini bukan sebuah masalah yang berat baginya. Ini adalah sebuah beban dalam hidupnya. Tetapi bagaimana dia bisa mengubah beban itu menjadi nyanyian. Dia bisa mengubah beban itu menjadi sukacita dalam hidupnya. Sekalipun itu terjadi, dia bilang, aku akan bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Luar biasa, saudara. Inilah orang-orang yang mampu bersyukur, ya, sekalipun ada beban, saudara, ya. Mari saudaraku sekalian, beban apapun yang ada dalam hidup kita, persoalan apapun yang ada dalam diri kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya. Lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Lepaskan semua beban yang ada. Jangan itu merintangi kita dalam perlombaan iman, ya. Jangan itu menghalangi kita dalam perlombaan iman kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, yang kedua, saudara, firman Tuhan pegang, ya, tinggalkan dosa, ya, meninggalkan semua dosa, ya. Saudaraku sekalian, manusia memang tak lepas dari dosa. Manusia tak luput dari dosa. Belum ada manusia yang sempurna. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, ya, tanggalkan dosa. Di tengah-tengah perlombaan iman kita, jangan sampai ada dosa yang merintangi kita, yang menghalangi kehidupan kita dalam perlombaan rohani. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, seperti seorang perempuan yang berzina, yang kedapatan melakukan dosa. Ketika ia dibawa kepada Yesus, apa respon Yesus? Aku pun tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina, kedapatan berbuat dosa ini. Tapi Tuhan bilang, jangan lagi berbuat dosa mulai sekarang. Ya, jangan lagi ada dosa yang merintangi perlombaan rohani kita di dalam Tuhan. Saudara, ya, mari kita mau berlomba dalam perlombaan rohani. Tanggalkan beban hidupmu. Tanggalkan dosa kalau ada dosa yang masih menghantui hidupmu. Tanggalkan semuanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup mengampuni hidupmu. Tuhan sanggup memperbaharui hidupmu. Kita serahkan semua kepada Tuhan, dan kita terus maju dalam perlombaan iman. Yang ketiga, dia katakan berlomba dengan tekun. Saudaraku sekalian, dalam perlombaan iman, dalam perlombaan rohani membutuhkan ketekunan, ya. Perlombaan yang ada dalam dunia ini pun perlu ketekunan, saudara, ya. Untuk ketekunan, ya. Kalau dia tidak tekun, pasti dia akan gagal dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah perlombaan atau dalam sebuah kompetisi, ya.
dalam sebuah kompetisi, pertandingan atau perlombaan, syarat mutlak adalah ketekunan, ya, ketekunan. Saudara, kalau dia tekun, dia pasti akan menyelesaikan pertandingannya. Kalau dia tekun, dia pasti akan mencapai garis finish. Orang yang tekun, dia pasti akan setia sampai akhir hidupnya. Ya, dia akan setia sampai mati. Itulah ketekunan. Ya, kita masih ada di dalam dunia. Kita masih ada dalam perlombaan, saudara, ya. Kita akan berhasil kalau kita setia sampai akhir hidup kita, saudara, ya. Karena perlombaan ini, saudara, adalah perlombaan yang terus berlangsung selama kita masih ada di dalam dunia. Ya. Karena tujuan daripada perlombaan ini, ya, saat kita memenangkan perlombaan ini adalah upah dari Tuhan, yaitu kerajaan surga, yaitu mahkota kehidupan. Itulah tujuan dalam perlombaan ini, saudaraku sekalian. Nah, saudara, mari kita berlomba dengan tekun supaya tidak sia-sia perlombaan kita, ya. Jangan berhenti sebelum selesai pertandingannya, ya. Jangan tawar hati sebelum selesai perlombaannya. Jangan kecut dan tawar hati, firman Tuhan bilang, ya. Jangan khawatir, jangan cemas, saudara. Kita harus terus berjuang dan terus berjuang untuk mencapai kemenangan. Saudaraku sekalian, yang keempat, syarat yang keempat, saudara, dia katakan di sini adalah, saya baca sekali lagi ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Yang keempat adalah mata kita harus tertuju kepada Yesus. Artinya kita harus fokus kepada Tuhan, ya. Dalam perlombaan iman, perlombaan rohani yang kita sedang jalankan, kita harus fokus kepada Tuhan, ya. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, apalagi menoleh ke belakang, saudara. Tapi fokus kepada Tuhan, lihat ke depan, lihat ke Tuhan, saudara, ya. Nah, saudaraku sekalian, orang yang fokus kepada Tuhan, orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, yang pertama adalah orang yang mau bergaul dengan Tuhan, ya. Saudara, orang yang mau bergaul dengan Tuhan pasti akan menikmati keindahan hadirat Allah yang luar biasa, ya. Itulah orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Dan kita lihat dalam kitab Kejadian, ada seseorang yang bernama Henokh, yang dikatakan orang ini bergaul dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan dan dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian, tetapi dia boleh mengalami pengangkatan oleh Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan, ya. Dia fokus kepada Tuhan. Sekalipun Henokh ini tidak lepas dari kegiatan lainnya, ya, dari aktivitas lainnya, karena dia punya keluarga, dia punya rumah tangga, dia punya anak, ya, tentu dia punya kesibukan. Tetapi dia tidak
pernah lalai bergaul dengan Allah. Dia memberi waktu untuk bergaul dengan Allah. Dia memberi kesempatan untuk selalu bergaul dengan Allah. Mata dia tertuju kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengangkat dia. Dia meraih sebuah kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku sekalian, bahwa orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, bukan orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, bukan orang-orang yang mengandalkan materi, bukan orang-orang yang mengandalkan kekuasaan atau jabatan, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang dalam Yeremia 17 ayat 7, ya, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, mari kita mau fokus kepada Tuhan. Ya, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita paling daripada Tuhan, saudara. Tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, masalah hidup kita, kita terus fokus kepada Tuhan. Ya, tetap fokus kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah masalah dan pergumulan. Nah, saudaraku sekalian, yang ketiga, bahwa orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan, atau orang-orang yang belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan dulu Tuhan. Ya, prioritaskan Tuhan dulu dalam hidupmu, maka yang lain Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Saudara, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil kalau kita ada dalam kehendak Tuhan. Kalau kita turut pada firman-Nya, bagi Tuhan tak ada yang sulit untuk mengangkat kita, untuk memberkati kita, asal kita turut dalam firman-Nya. Kita ada dalam kehendak Tuhan, saudaraku. Ya, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Henok telah membuktikan bagaimana Tuhan mengangkat dia, Tuhan memberkati dia. Dia bisa mencapai satu kemenangan yang luar biasa dalam pertandingan imannya, karena dia fokus kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita dipanggil oleh Tuhan untuk ikut dalam perlombaan. Dan kita sedang ada dalam perlombaan. Kita sedang ada dalam pertandingan iman, saudaraku sekalian. Dan tadi kita sudah lihat, saudara, ada 4 syarat yang tertuang di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 tadi, saudara, ya. Yang pertama, harus meninggalkan semua beban. Yang kedua, meninggalkan semua dosa, ya. Dan yang ketiga, harus bertekun, ya. Dalam perlombaan harus ada ketekunan. Dan yang keempat, saudara, harus fokus kepada Tuhan, ya. Mata harus tertuju kepada Tuhan. Inilah syarat-syarat mutlak yang kita harus penuhi di tengah-tengah perlombaan kita kepada Tuhan, biar tidak ada yang merintangi kita dalam perlombaan. Mari kita yang sedang berlomba, kita mau lepaskan semua beban,
Ya, kalau ada beban yang merintangi kita, ya, kalau ada sesuatu yang merintangi, menghalangi kita dalam perlombaan, tanggalkan semuanya itu ya. Tetap fokus kepada Tuhan dan tetap bertekun, saudara. Apapun rintangan dan tantangan yang datang dalam hidup kita, tetap fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan satu hal yang luar biasa. Ada upah yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ada mahkota kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, sebab itu mari kita berebut kemenangan. Mari kita mau capai garis akhir. Mari kita mau setia sampai akhir. Dan Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman saya tibakan di sini. Mari kita mau sambung satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita tetap bertekun di dalam Tuhan sampai janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Aku mengasihi
terus memuliakan Tuhan. Biar hidup kami selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami tetap bertekun di dalam iman percaya kepada Tuhan. Biar kami senantiasa Tuhan selalu setia dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Biar iman percaya kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dalam kami, oh Tuhan, mengikuti perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kami, agar supaya mahkota surga boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Doa kami Tuhan, kuatkan, mampukan kami dalam kami menjalani setiap proses dalam hidup kami, agar supaya kami boleh mampu, kami boleh kuat, kami bisa melewatinya Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tanamkan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, biar mata kami tertuju kepada Tuhan, biar hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Tambahkan kesetiaan kami dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan, agar supaya janji Tuhan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi, biar banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadap-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadap-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah online minggu yang akan datang tepat setengah 10. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Nyanyikan sama-sama Ebenezer.
Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Haleluya Yesus Tuhan. Di penghujung ibadah ini Bapak, penuh ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah melawat kami di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya lewat ibadah ini kami dipuaskan, dikenyangkan oleh Engkau. Kami pulang dengan sukacita karena Engkau bersama kami. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami di tempat ini. Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Memberkati kami keluarga di tempat ini. Engkau memberkati, berkati ya Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami. Berkati lingkungan kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah aktivitas-Mu. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah persekutuan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang.